Cuma di 2 pulau militer Indonesia siap tempur sementara lainnya tidak. Militer Indonesia terus memperkuat diri. Usaha Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperkuat militer Indonesia tak main-main. Militer Indonesia diberi alutsista kelas Wahid seperti Rafale, fregat Merah Putih hingga FREMM. Program penguatan militer Indonesia belum selesai sampai di sini. Nantinya setelah ini ada program Ideal Essential Forces untuk meningkatkan masa otot militer Indonesia ke tahap maksimal. Padahal sebelum era sekarang modernisasi militer Indonesia sangat lambat sekali. Masalahnya ialah anggaran pertahanan yang tipis. Anggaran pertahanan Indonesia yang sangat terbatas membuat usaha mengisi kebutuhan pertahanan minimal ini lebih diarahkan pada program pemantapan dan stabilisasi alat utama sistem persenjataan daripada program modernisasi pertahanan. Jelas Lemhan Nasri. Proses modernisasi militer Indonesia yang tersendat mengakibatkan kesiapan tempurnya rendah. Hal ini berbahaya karena bisa saja suatu saat Indonesia diserang tapi angkatan bersenjata tak siap tempur. Program pemantapan dan stabilisasi Arms Maintenance ini dilakukan untuk menjamin alokasi anggaran pertahanan lebih ditujukan untuk mempersiapkan satuan-satuan tempur yang dapat menjalankan tugas-tugas militer tersebut secara optimal. Penetapan kebutuhan pertahanan minimal tersebut dibutuhkan terutama untuk menjamin adanya kesiagaan operasional angkatan bersenjata untuk menghadapi tingkat eskalasi konflik dengan tingkat peluang kejadian yang tinggi. Jelasnya. Selain itu penguatan postur pertahanan Indonesia harus didukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK. Alutsista modern tak pernah lepas dari IPTEK sehingga teknologi pertahanan yang dihasilkan anak bangsa harus terus didorong maju oleh pemerintah. Pemanfaatan kemajuan IPTEK dalam bidang pertahanan dapat memperkuat pertahanan suatu negara dan juga menimbulkan ancaman bagi negara lain. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kemampuan alutsista dan peralatan militer lainnya, misalnya memperjauh jarak tembak rudal, meningkatkan kemampuan anti-radar, dan meningkatkan kemampuan senjata kimia dan biologi. Chemical Biological Weapon, bebernya. Seperti dijelaskan di atas, kesiapan tempur militer Indonesia harus tinggi jika rendah musuh bisa menyerang. Masalahnya situs Russian Council menilai cuma di 2 pulau saja militer Indonesia siap tempur, yakni di Pulau Jawa dan Sumatera. Konsentrasi penduduk, industri, dan jalur laut tertinggi secara tradisional diamati di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera, yang juga menentukan konsentrasi formasi dan unit paling siap tempur di wilayah tersebut. Pada saat yang sama, provinsi-provinsi di wilayah timur yang relatif belum berkembang dan berpenduduk jarang. Jelas Russian Council pada tanggal 22 Mei tahun 2023. Untuk inilah militer Indonesia terus diperkuat supaya siap tempur di seluruh wilayah NKRI. Militer Indonesia terus memperkuat diri. Usaha Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperkuat militer Indonesia tak main-main. Militer Indonesia diberi alutsista kelas Wahid seperti Rafale, fregat Merah Putih hingga FREMM. Program penguatan militer Indonesia belum selesai sampai di sini. Nantinya setelah ini ada program Ideal Essential Forces untuk meningkatkan masa otot militer Indonesia ke tahap maksimal. Padahal sebelum era sekarang modernisasi militer Indonesia sangat lambat sekali. Masalahnya ialah anggaran pertahanan yang tipis. Anggaran pertahanan Indonesia yang sangat terbatas membuat usaha mengisi kebutuhan pertahanan minimal ini lebih diarahkan pada program pemantapan dan stabilisasi alat utama sistem persenjataan daripada program modernisasi pertahanan. Jelas Lemhan Nasri. Proses modernisasi militer Indonesia yang tersendat mengakibatkan kesiapan tempurnya rendah. Hal ini berbahaya karena bisa saja suatu saat Indonesia diserang tapi angkatan bersenjata tak siap tempur. Program pemantapan dan stabilisasi Arms Maintenance ini dilakukan untuk menjamin alokasi anggaran pertahanan lebih ditujukan untuk mempersiapkan satuan-satuan tempur yang dapat menjalankan tugas-tugas militer tersebut secara optimal. Penetapan kebutuhan pertahanan minimal tersebut dibutuhkan terutama untuk menjamin adanya kesiagaan operasional angkatan bersenjata untuk menghadapi tingkat eskalasi konflik dengan tingkat peluang kejadian yang tinggi. Jelasnya. Selain itu penguatan postur pertahanan Indonesia harus didukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK.
Alutsista modern tak pernah lepas dari iptek sehingga teknologi pertahanan yang dihasilkan anak bangsa harus terus didorong maju oleh pemerintah. Pemanfaatan kemajuan iptek dalam bidang pertahanan dapat memperkuat pertahanan suatu negara dan juga menimbulkan ancaman bagi negara lain. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kemampuan alutsista dan peralatan militer lainnya, misalnya memperjauh jarak tembak rudal, meningkatkan kemampuan anti-radar, dan meningkatkan kemampuan senjata kimia dan biologi. Chemical Biological Weapon, bebernya. Seperti dijelaskan di atas, kesiapan tempur militer Indonesia harus tinggi jika rendah musuh bisa menyerang. Masalahnya situs Russian Council menilai cuma di 2 pulau saja militer Indonesia siap tempur, yakni di Pulau Jawa dan Sumatera. Konsentrasi penduduk, industri, dan jalur laut tertinggi secara tradisional diamati di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera, yang juga menentukan konsentrasi formasi dan unit paling siap tempur di wilayah tersebut. Pada saat yang sama, provinsi-provinsi di wilayah timur yang relatif belum berkembang dan berpenduduk jarang, jelas Russian Council pada tanggal 22 Mei tahun 2023. Untuk inilah militer Indonesia terus diperkuat supaya siap tempur di seluruh wilayah NKRI.